Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang ketiga, Bapak
Peter Masang. Jadwal ibadah. Rabu 2 Maret 2022 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, pelayan firman Bapak Sabara STHMM, Pendeta Penatua Ben Pareang. Minggu Prapaskah 1, Minggu 6 Maret 2022 pukul 09 waktu Indonesia Barat, pelayan firman Pendeta Emeritus DS Dariman STH, penanggung jawab ibadah Diaken Metitulak. Warta PPGT. Ibadah rutin PPGT Jemaat Tangerang dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Maret 2022 pukul 17 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Pelayan firman Pendeta Sabara STH MM melalui Zoom meeting. Warta SMGT. Berikut pengumuman hasil lomba Pekan Anak Gereja Toraja Jemaat Tangerang akan disajikan melalui video sekaligus akan menutup warta jemaat ini. Sekian warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ini hari yang istimewa di mana kita merayakan HUT ke-67 Sekolah Minggu Gereja Toraja. Halo anak-anak sekolah minggu, apakah kamu senang beribadah dengan orang tuamu hari ini?
Saya ulang. Selamat hari Minggu. Ini hari yang istimewa di mana kita merayakan HUT ke-67 Sekolah Minggu Gereja Toraja. Halo anak-anak sekolah minggu, apakah kamu senang beribadah dengan orang tuamu hari ini? Syukur kepada Tuhan. 7 hari lamanya Gereja Toraja merayakan Pekan Anak Gereja Toraja yang puncaknya kita rayakan dalam ibadah ini. Dalam sorotan tema selubung sudah tersingkap. Ayo kita nikmati sukacita ibadah bersama anak-anak kita. Mari kita berdiri menyambut kehadiran Tuhan dan menyanyikan Datanglah Tuhan. Tuhan Yesus bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Mari kita membaca Mazmur dari Mazmur 99 ayat 1 sampai 9. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas ruk-ruk, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, Dan Dia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya. Dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah nama Tuhan Allah kita. Dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita.
Mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Silakan duduk kembali. Berangkat dari perintah mengasihi yang Yesus berikan kepada kita, kita pun diberikan ruang bersama-sama untuk mengaku dosa kita. Segenap orang tua dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bercermin diri pada perintah mengasihi. Dan lagu yang baru kita nyanyikan, nyatalah bahwa kita sering gagal melakukannya. Marilah kita rendahkan diri mengaku dosa kita. Kami mengaku bahwa banyak sekali perbuatan kami yang menyakiti ayah dan ibu kami. Kami sering membuat kesal ayah dan ibu, padahal mereka begitu setia dalam mendidik dan membesarkan kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan, aku turut selalu perintah Bapa Ibu. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa sering karena rutinitas dan kesibukan pekerjaan, kami kurang memiliki waktu memperhatikan anak-anak kami. Kami mengaku bahwa mulut kami sering membentak kalau anak-anak kami mengganggu rutinitas kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Soal itu Tuhan sangat kusesalkan, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami sering tidak sabar dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak kami. Kami telah melukai hati anak-anak kami saat kami memaksa dan membentak dengan kata-kata yang kasar agar mereka mengikuti keinginan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Orang tua dan anak-anakku semua, inilah berita anugerah yang datang dari Allah kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan dosa.
Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 1 Korintus pasal 1 di ayat 30. Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk dalam persembahan. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Mazmur 99 ayat 2 dan 5. Kita menyanyi dari Hatiku Senang. Panggilan Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu aku diselamatkan. Karena kasih-Mu Engkau memilih aku untuk pancarkan kemuliaan-Mu Tuhan bagi sesamaku. Inilah amanat agung Tuhan untuk menjadi saksinya. Aku bersyukur Tuhan, Engkau berfirman, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas panggilan-Mu. Selamat merayakan Pekan Anak 2022. Aku pancarkan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang kami ambil dari berkat-Mu. Semoga Engkau berkenan memakainya dalam pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Berikan hikmat kepada kami untuk menggunakan dengan baik
yang masih ada pada kami, agar semua itu membawa hormat dan kemuliaan bagimu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan di hari ini dalam menjalani Minggu Transfigurasi dan juga Puncak Pekan Anak Gereja Toraja dan hari ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-67 tahun. Baik, mari kita teduhkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu telah tersedia di hadapan kami untuk menjadi makanan rohani kami di hari ini. Puaskan dan kenyangkan kami dengan firman-Mu, supaya kehidupan kami juga hidup dari teladan-teladan kasih Tuhan Yesus Kristus. Bekerjalah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu boleh dibaca dengan baik dan benar, supaya firman Tuhan boleh dilayangkan di hari ini, baik secara onsite di gedung gereja di sini, juga firman Tuhan boleh diterima secara online di rumah-rumah jemaat Tuhan. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama terambil dari Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit Musa mukanya bercahaya. Maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara dengan mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkannya kepadanya.
Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit Musa bercahaya, maka Musa melindungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Amin. Pembacaan kedua terambil dari 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih menyelubungi mereka. Jika mereka membaca singkapkan kapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak selubung, dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan semakin besar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri. Bacaan Injil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Firman Tuhan, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya.
Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian berita Injil. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat hari Minggu kepada kita semua yang boleh beribadah, baik yang memungkinkan datang secara onsite di gedung gereja hari ini, Bapak Ibu dan anak-anak sekolah minggu yang boleh beribadah dari rumah masing-masing. Nah, hari ini kita sudah berada di Minggu Transfigurasi. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya di rumah, kenapa stola kuning dipakai sementara simbol gerejawinya ada ungu, ada gambar iktus di depan. Ya, hari ini hari raya Transfigurasi, akhir dari seluruh rangkaian perayaan Natal kita. Kita mengakhiri 8 minggu Epifania, ya, di mana Yesus disampaikan kepada bangsa-bangsa di luar dari Israel sendiri. Dan juga hari ini kita bersyukur bahwa di saat kita merayakan Hari Raya Gerejawi Minggu Transfigurasi, bahwa setelah Yesus menyampaikan dimensi penderitaan itu, Yesus memberikan sesuatu kepada murid-muridnya. Nah, hari ini juga kita bersyukur. Kita berada pada puncak perayaan Pekan Anak Gereja Toraja. Ya, jadi sudah 2 minggu ini kita melakukan ibadah lintas generasi. Ya, ada ayah ibu, ada nenek dan kakek, ada opa oma, ada kakak, om tante dan anak-anak sekolah minggu kita beribadah bersama-sama. Dan hari ini luar biasanya bahwa kita merayakan 67 tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja. Boleh kita tepuk tangan, baik yang di rumah, yang ada di gedung gereja di sini. Ulang tahun ke-67. Ya, hitung-hitung PWGT, PKB tidak sebanyak itu. Tetapi inilah luar biasanya. Sekolah Minggu kita luar biasa diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini juga firman Tuhan dengan tema selubung sudah tersingkap. Dan juga sesungguhnya anak-anak di puncak pekan hari ini ada perenungan bahwa aku pancarkan kemuliaan Tuhan. Ya. Selubung sudah tersingkap. Dan seperti apa anak-anak kita mau mengatakan bahwa aku pancarkan kemuliaan Tuhan. Nah, baik 4 referensi kita sudah baca bersama-sama, baik Mazmur, baik Keluaran yang berbicara tentang Musa. Paulus berbicara tentang kebenaran-kebenaran yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan, dan juga Injil Lukas, bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Pertanyaan sederhana dari saya,
Bapak Ibu boleh jawab dalam hati, anak-anak sekolah minggu juga boleh menjawabnya. Besar mana? Musa atau Yesus? Yang terkenal yang mana? Apakah Musa ataukah Yesus? Atau zaman sekarang orang biasa katakan yang lebih viral yang mana? Apakah sosok Musa ataukah sosok Yesus? Nah, untuk kita mengetahui semuanya itu, kita akan belajar dari dalam firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama di hari ini. Transfigurasi Yesus. Dikatakan bahwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Di situ nyata bahwa dikatakan peristiwa itu terjadi di atas Gunung Tabor. Ada juga yang mengatakan di atas Gunung Hermon. Bahwa Tuhan Yesus ditemani oleh ketiga muridnya. Ada Petrus, ada Yohanes, dan ada Yakobus. Ada apa Yesus mengajak murid-muridnya naik di atas gunung? Dikatakan di situ Yesus berdoa. Tetapi apa yang terjadi dengan murid-muridnya di saat sang guru berdoa? Ternyata Petrus, Yohanes, dan Yakobus sempat-sempatnya untuk tidur. Mereka tertidur. Kitab Injil berbicara ketika Yesus berdoa, mukanya bercahaya berkilau-kilauan pakaian yang dipakainya. Dan ternyata ada dua pribadi yang berbicara dengan Yesus. Dikatakan muncul wajah Musa dan juga muncul wajah siapa? Elia. Yesus berdoa, sesudah berdoa berbicara dengan Musa dan juga berbicara dengan Elia. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, perlu untuk kita tahu siapa sih Musa ini. Semua juga tahu ya, Musa itu artinya diambil dari air ya. Musa itu orang Ibrani asli. Tetapi luar biasanya Musa, dia menjadi seorang bangsawan yang hidup di Mesir. Singkatnya dari usia 40 tahun ya, 40 tahun lamanya Musa sungguh-sungguh menikmati apa artinya hidup di tengah-tengah keluarga bangsawan. Tidak ada yang kurang. Luar biasa. Setelah 40 tahun Alkitab berbicara bahwa 40 tahun sampai 80 tahun Musa menjadi peternak, menjadi gembala di Midian. Wow. 40 tahun bersenang-senang di istana. 40 tahun merasakan susahnya, ribetnya, repotnya, capeknya menjadi seorang gembala di Midian. Artinya Musa sudah 80 tahun. Nah, sesudah 80 tahun Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Allah barulah sungguh-sungguh memperhatikan seorang Musa. Oh, dia ini pribadi yang mantap. Dia ini sosok pemimpin yang bisa untuk memimpin orang banyak. Karena itu Tuhan panggil Musa, Tuhan persiapkan Musa, Tuhan mendengarkan cerita bangsa Israel yang diperbudak di Mesir. Karena itu usia 80 tahun Tuhan barulah memanggil Musa. Oh, Bapak Ibu anak-anak, kita sekarang ada yang 80 tahun kah opa oma di rumah? Kalau di gereja sini enggak ada yang 80 tahun.
Mungkin di rumah ada tapi jarang. Tetapi coba lihat fisik kita, kemampuan kita. Kalau 80 tahun baru Tuhan mau panggil kita untuk melakukan suatu pekerjaan. Pasti tidak mau. Melangkah saja setengah mati, nafas saja ngos-ngosan. Di samping tempat tidur biasanya ada obat tensi, obat darah tinggi, ada obat apa lagi? Asam urat, kolesterol, dan minum susu, tapi susunya khusus dia yang bisa memberikan kelegaan untuk organ-organ tubuh yang sungguh-sungguh membutuhkan. Sementara Musa, Tuhan baru panggil Musa, aku dengarkan jeritan bangsaku. Tinggalkan kawanan ternakmu Musa. Dan Bapak Ibu, Musa meninggal usia berapa? 123 tahun. Artinya pengembaraan dari Mesir untuk masuk tanah terjanji itu butuh 40 tahun. Sementara Musa hanya 1, 2, 3 tahun, berarti memang Musa belum masuk tanah terjanji. Belum cukup 40 tahun. Musa sudah meninggal di atas gunung Nebo. Nah, persoalan bahwa mengapa Musa sangat-sangat menarik perhatian orang Israel. Di Keluaran 34 tadi berbicara bahwa Musa lah yang menerima 2 loh batu. Karena 2 loh batu yang pertama sudah rusak, sudah dipecahkan oleh Musa. Tuhan sayang kepada Musa. Musa, aku mengasihi bangsaku. Ambil 2 loh batu yang sama, tuliskan, aku akan tuliskan kembali hukum-hukum yang Allah berikan kepada bangsanya. Karena itu dikatakan, Musa ketika menghadap Tuhan, wow, mukanya bercahaya. Tetapi ketika Tuhan suruh turun ke bawah untuk menjumpai Israel, menyampaikan hukum-hukum Allah, menyampaikan firman Tuhan, orang Israel ketakutan. Sekalipun mukanya Musa berkilat-kilat, bercahaya, tetapi orang tidak sanggup. Ini persoalan. Kenapa tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa yang sebenarnya datang dari Tuhan? Orang Israel sangat memahami, apapun yang terjadi, sekalipun Musa sudah mati, pasti dia akan datang kembali. Karena apa? Musa yang meletakkan dasar-dasar kepercayaan, meletakkan dasar iman supaya mereka tahu tentang Allah Israel. Tidak mudah dilupakan Musa itu, orang Israel. Lalu Bapak Ibu dan anak-anak sekolah minggu, tadi ada wajah Elia yang muncul. Apa sih istimewanya Elia? Ada yang tahu? Ya, Elia adalah salah satu nabi yang diangkat hidup-hidup ke sorga. Selain Eli siapa yang satu? Bapak Ibu guru sekolah minggu siapa? Oh, pintar kakak pembimbingnya. Dia dikatakan ada Henok, diangkat hidup-hidup ke surga. Nah, menariknya kenapa Elia harus muncul? Itu berarti ada sesuatu yang luar biasa dilakukan oleh Nabi Elia. Sebagai nabi yang paling sukses dari seluruh nabi. Bapak Ibu dan anak-anak sekolah minggu pasti ingat. Ketika Elia disuruh oleh Allah untuk pergi melayani janda yang miskin, janda yang lagi jatuh dari segi ekonomi di Sarfat, yang lagi sementara bergumul. Tinggal ini persiapan kami. Minyak adalah minyak yang terakhir. Ada tepung, tetapi tinggal ini kalau aku sudah olah dan anak-anakku. Mungkin besok kami udah mati. Tetapi apa yang terjadi? Dikatakan bahwa di Israel sebenarnya ada banyak janda-janda yang menderita. Banyak sekali. Tetapi kenapa Tuhan suruh ke Sarfat di luar dari Israel? Kenapa? Tuhan memberikan didikan secara khusus kepada bangsanya.
bahwa Allah tidak hanya hadir di Israel, tetapi juga hadir kepada bangsa yang lain. Luar biasa, ketika Elia ke sana, sungai Kerit menjadi kering untuk menjumpai janda di Sarfat. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus sudah berdoa, ketika Yesus sudah berbicara dengan Musa dan Elia di atas gunung, apa yang terjadi? Wajah itu menghilang, tetapi sempat dilihat oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Sempat dilihat. Guru, betapa bahagianya kami berada di sini. Siapa sih yang tidak senang? Tidak disuruh pun pergi camping di atas gunung, biasanya kita lakukan, apalagi kalau masih muda, masih anak-anak, masih sehat. Sementara Petrus, Yakobus, Yohanes ini bersama dengan Yesus loh. Mereka ada di atas gunung, siapa yang tidak senang? Betapa bahagianya kami ada di sini. Kalau begitu baiklah kami mendirikan 3 kemah. 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Bapak Ibu bisa rasakan tinggal dalam kemah. Anak sekolah minggu pernah berkemah kan? Wow. Kalau ada 10 tenda, 10 kemah, biar lagi berdekatan kita tidak saling bisa melihat. Masing-masing tidur di dalam tenda. Kita dibatasi oleh dinding tenda. Tidak bebas bicara. Tetapi itu yang Petrus minta kepada Yesus. Secara tidak langsung Petrus mengatakan, Guru, bisakah aku diamkan Guru di sini? Aku tidak mau Guru capek-capek. Aku tidak mau orang lain lihat Guru Elia dan Musa. Biar saja tinggal di dalam kemah. Tetapi ada satu otoritas, Bapak Ibu dan anak-anak sekolah minggu. Dikatakan ada suara dari dalam awan, dari langit berbicara. Suara itu berkata bahwa inilah anak yang aku kasihi, inilah anak yang kupilih. Dengarkanlah dia. Kita cermati. Ketika wajah Musa sudah tidak ada. Ketika wajah Elia sudah tidak ada. Baru suara itu datang. Inilah anak yang kupilih, menunjuk kepada Yesus. Dengarkanlah dia. Peristiwa yang hampir sama ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan. Tuhan berbicara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tetapi ini dalam konteks Lukas 9, Allah katakan, dengarkanlah dia. Sementara orang Israel sangat mengasihi Musa. Orang Israel sangat memperhatikan Elia yang diangkat hidup-hidup ke surga. Tetapi Allah katakan, tidak, yang harus kamu dengar adalah Yesus. Oh Bapak Ibu, ini yang mau dikatakan oleh tema kita. Bahwa selubung sudah terungkap, tersingkap. Ingat, selama ini orang Israel hanya memahami. Sekalipun Musa sudah mati, tetapi dia suatu waktu akan kembali sebagai nabi yang terakhir. Kalau perlu bahwa mereka menantikan Musa itu datang sebagai Mesias. Karena betapa berartinya, betapa mengasihinya, betapa viralnya, betapa besarnya, betapa berartinya Musa dalam kehidupan bangsa Israel. Tetapi surat Paulus katakan, oh enggak, itu salah, itu keliru. Itu adalah tradisi yang menempatkan umat Tuhan, anak-anak Tuhan terus terbatas. Tidak akan bisa melihat kemuliaan Allah. Tidak akan bisa melihat kemuliaan Yesus. Kalau yang menutup wajah kamu hanyalah Musa, dan Elia. Nah, iman pengharapan kamu tidak hanya sampai kepada Musa. Pengharapan kamu tidak hanya sampai kepada Elia yang naik hidup-hidup ke sorga, bukan. Tetapi Injil Lukas berbicara hari ini bahwa yang harus kamu dengar adalah Yesus.
yang sudah 8 hari yang lalu, kata Lukas, sudah berbicara bahwa dia akan menderita, dan dia sementara dalam mempersiapkan diri berjalan ke Yerusalem. Ketika Injil berbicara tentang Yerusalem, di sana ada penderitaan, di sana ada penyiksaan, penyaliban, kematian. Dan ini yang kita mau renungkan. Hari Rabu besok kita masuk dalam Rabu Abu. Oi, kamu fana, dari debu kembali kepada debu, sadar. Ayo tahu diri. Kita akan mati. Yesus juga akan mati. Tapi dia anak Allah yang nantinya dibangkitkan oleh Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, selubung sudah tersingkap. Yesus tidak menerima tawaran Petrus. Enak betul kamu simpan saya dalam tenda di sini. Yesus tidak setuju. Karena itu Yesus suruh murid-murid, ayo kita turun ke bawah. Jangan terlena dengan rasa nyaman di gunung, dengan tiupan angin gunung yang sepoi-sepoi, dingin, empuk dan lain-lain sebagainya. Tetapi Yesus menyuruh mereka turun. Apa yang mereka lakukan? Langsung menyembuhkan seorang anak yang dirasuki oleh roh setan. Setelah Yesus turun. Artinya, Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, tinggalkan rasa nyaman, tinggalkan hobimu, tinggalkan kesukaanmu, singkapkan untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang memungkinkan untuk dilakukan. Banyak anak Tuhan cepat puas. Yesus tidak mau dikungkung dalam satu kemah. Karena Yesus tahu ya, dalam rancangan Allah Yesus itu untuk semua orang. Yesus bukan hanya untuk murid-muridnya, bukan. Karena betul Petrus, aku simpan saja guru di sini, ku simpan Musa di sini, ku simpan Elia di sini. Tetapi Allah katakan, dengarkan Yesus. Perangi. Yesus yang akan melakukan banyak perkara-perkara yang luar biasa. Dan di perayaan HUT ke-67 Sekolah Minggu Gereja Toraja di hari ini, apa yang anak-anak sekolah minggu mau pancarkan? Bahwa sesudah dosa kita disingkapkan, sesudah keterbatasan kita disingkapkan, bahwa cahaya Musa itu sebentar saja, tetapi cahaya wajah Allah itu selama-lamanya. Jangan berharap kepada manusia, tetapi berharaplah terus kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang tua, ayah, ibu, dan anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus tidak mau kita hanya kagum, aku punya Alkitab loh, Alkitabmu mana? Ada yang suka Alkitabnya rapi-rapi, simpan aja di atas lemari, samping tempat tidur. Tetapi Tuhan Yesus maunya, ayo dibaca firman-Nya. Dan saya yakin anak sekolah minggu rajin baca firman seperti papa mama di rumah. Pasti mencintai firman Tuhan. Yesus senang jikalau kita rajin baca firman. Dan juga Yesus mengatakan bahwa sekalipun kita sudah mencintai firman Tuhan, di Minggu Transfigurasi ini ada saja persoalan, ada saja dimensi penderitaan yang bersama anak-anak Tuhan. Mungkin anak-anak sekolah minggu sudah baik. Anak sekolah minggu katakan tidak baik loh bermusuhan. Tetapi ada saja teman, ada saja orang-orang yang tidak nyaman dengan kita. Ya tidak apa-apa. Yang penting bukan kita yang suka memusuhi. Yang penting bukan kita yang suka pukul dan marah-marah kepada teman kita. Kita tetap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus bagi kita sebagai anak-anak yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Karena itu, selamat hari ulang tahun
Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-67, selamat mengakhiri pekan Sekolah Minggu Pekan Anak di hari ini, dan terpujilah Kristus Yesus yang senantiasa mengasihi kita semua. Terpuji namanya, haleluya, amin. Kita berikan hormat kemuliaan bagi Tuhan kita. Sejenak kita menghayati firman yang sudah menyapa kita. Tentunya kita bersyukur dan terus bersyukur. Ada waktu dan kesempatan untuk mendengarkan suara Allah, untuk melakukan apa yang menjadi perintah dan keinginan Allah bagi kita. Dan kita akan menaikkan syafaat kita dan juga dengan doa Bapa kami nantinya. Karena itu kita akan berdoa, ada beberapa pokok doa di sini, dan juga tadi ada beberapa nama yang berulang tahun di hari ini dan 1 minggu ke depan. Selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu, kepada anak-anak yang boleh menikmati pertambahan umur untuk kita topang di hari ini. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih di jam sembahyang di hari ini, bahwa di lingkup gereja Tuhan, Gereja Toraja, dalam menjalani tahun gerejawi di Minggu Transfigurasi di hari ini, juga kami boleh menyelenggarakan ibadah lintas generasi, secara khusus bersama dengan anak-anak sekolah minggumu, di puncak Pekan Anak di hari ini. Terima kasih firman-Mu, bahwa di dalam Kristus semuanya disingkapkan, yang lalu sudah berlalu, dan yang baru sesungguhnya sudah ada, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak keinginan Allah di kehidupan ini. Bapa di sorga, teruslah memberkati kehidupan jemaat Tuhan di Jemaat Tangerang, dengan suasana kondisi keluarga kami di hari ini. Tentunya ada yang bersyukur, ada yang boleh menikmati berkat-berkat Allah yang luar biasa, dan juga persoalan pergumulan juga tidak lepas dari dalam kehidupan kami. Bersama dengan Tuhan, kehidupan kami semakin diberkati. Doa buat kekasih-kekasih kami yang terus berjuang melawan rasa sakit mereka. Kami ada bersama dengan Bapak Yulianus Rombet Tasik, Bapak Owen, juga Nenek Owen yang ada bersama-sama di rumah. Dan juga kepada Bapak Peter Masang, Opa Darel, dalam menjalani tindakan-tindakan medis, proses-proses perawatan di rumah, bahkan yang sifatnya berobat jalan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam kelemahan kami, Tuhan selalu ada, menjadi sumber kekuatan anak-anak-Mu. Tuhan terus memberkati obat-obatan, makanan, minuman, ataupun dalam bentuk terapi yang boleh diterima oleh setiap anak-anak-Mu. Dengan kesabaran, dengan hikmat dari Allah, mereka boleh menjalani kondisi fisik yang terbatas, bahwa kekuatan Tuhan sungguh-sungguh dirasakan. Bahkan Tuhan sidang jemaat-Mu yang dalam gumul karena duka cita, ditinggal oleh orang-orang terkasih, Tuhan terus menopang, menguatkan, dan menghiburkan mereka. Bahwa dalam kondisi duka cita, penghiburan dari Allah senantiasa ada.
dengan cara dan waktu yang Allah berikan untuk memulihkan setiap anak-anak-Mu. Berkati pelayanan di tengah jemaat Tuhan di sini dengan ibadah-ibadah yang terselenggara, secara khusus lewat ibadah-ibadah yang sifatnya online, pelayanan majelis gereja, pelayanan diakonia jemaat, pelaksanaan program majelis dan juga dari organisasi intragerejawi yang ada. Kekuatan dari Tuhan, semangat pelayanan senantiasa ada dalam membangun menata persekutuan di tempat ini, juga dalam menjangkau pelayanan yang sifatnya keluar jemaat. Di hari ini, Gereja Tuhan, Gereja Toraja bersyukur atas hari ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-67. Terima kasih Bapa, bahwa anak-anak kami boleh bersyukur, juga boleh menikmati kasih Allah yang luar biasa. Bahkan Bapa, di tengah jemaat Tuhan di sini, kegiatan anak-anak sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu juga senantiasa mereka selenggarakan. Boleh menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan lomba, baik di tengah jemaat Tuhan di sini, juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sekolah minggu di Klasis Pulau Jawa. Berkat 67 hari ini, 67 tahun, semakin meyakinkan kami, Tuhan sungguh ada. Tuhan terus memberkati pengurus-pengurus sekolah minggu di tingkat pusat, di Klasis dan di tengah jemaat Tuhan di sini. Dan juga bahwa anak-anak kami senantiasa mendapatkan pelayanan yang terbaik untuk semakin bisa mendengarkan kisah Yesus yang penuh kasih, mendapatkan teladan-teladan yang terbaik dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Pelayanan gereja Tuhan di Klasis Pulau Jawa, pelayanan gereja Tuhan di wilayah 4, Makassar dan sekitarnya, pelayanan di lingkup sinode gereja Toraja, di lingkup persekutuan gereja-gereja Indonesia, dan juga pekabaran Injil-Mu, kami bawa dalam tangan kasih Tuhan dengan pelbagai program, dengan pelbagai cara dan metode untuk menyampaikan sukacita Injil Tuhan Yesus Kristus. Terus kami doakan upaya tenaga kesehatan dan pemerintah dalam menanggulangi wabah COVID-19 dan juga Omikron yang sungguh-sungguh memapa kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam masa pandemi yang seperti ini, bahwa sekalipun kami terbatas, ada kekhawatiran, ada ketakutan, tetapi di dalamnya kami boleh merenung dan berefleksi. Kalau sampai hari ini menjadi bahagian di tengah dunia ini, bahwa ada saja yang menjadi perenungan kami untuk semakin mencari dan menemukan kuasa dan kebesaran Allah di dalamnya. Biarlah kami setia sebagai gereja Tuhan, sebagai anggota masyarakat, untuk menjalankan protokol kesehatan yang ada, saling menopang, saling menjaga untuk kebaikan bersama bangsa dan negara kami. Kami bawa dalam tangan kasih-Mu, pemerintah dan pemimpin-pemimpin kami. Bahkan kami berdoa untuk perdamaian di tengah dunia ini. Secara khusus doa perdamaian untuk Rusia dan Ukraina.
Kiranya agresi militer yang terus-menerus dilancarkan oleh dua negara yang bertikai. Bapa di sorga, Engkau Allah yang hadir untuk memberikan titik-titik untuk bisa menemukan perdamaian di dalamnya. Yang lemah Tuhan kuatkan. Dan juga anak-anak Tuhan semakin percaya bahwa seberapapun kekuatan kemampuan kami tidaklah sebanding dengan kuasa dan kebesaran Allah sendiri. Tuhan, terima kasih. Di kesempatan ini persembahan sudah diberikan. Ungkapan syukur jemaat Tuhan. Baik yang sifatnya persembahan syukur bulanan. Dalam mendukung aksi Pangiu. Lewat persembahan hari Minggu dengan peruntukannya masing-masing. Bahwa semuanya adalah berkat Tuhan. Yang boleh kami berikan dengan rasa syukur. Untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan Allah. Baik di tengah jemaat di sini. Di tingkat klasis, di tingkat sinode. Juga yang sifatnya keluar. Tuhan memberkati berkat-Mu dalam kehidupan kami. Siapapun yang berperan di hari ini, lewat terlaksananya ibadah ini, tidak akan kekurangan kasih dan kebaikan Tuhan. Anak-anak sekolah minggumu boleh berperan lewat liturgi di hari ini. Pelayanan pianis, pelayanan sinyer, pelayanan majelis gerejamu. Bahkan pelayanan dari live streaming, semuanya untuk kebaikan di tengah jemaat. Demi hormat kemuliaan Allah Bapa di sorga. Ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah namamu. Berikanlah kami pada hari ini, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kepada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, mari kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Hari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang besar. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Pergilah, sampaikan dan tunjukkanlah kemuliaan Allah yang sudah dinyatakan dalam Yesus Kristus melalui kata-kata dan perbuatanmu. Kami siap menyertakan kemuliaan Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, amin. Kita tetap berdiri dan memuji Tuhan dengan nyanyian syukur.
Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Silakan duduk kembali. Shalom dan selamat pagi bagi kita sekalian. Kami selaku pengurus sekolah minggu dan kakak guru sekolah minggu hadir menyapa kita sekalian. Secara khusus buat adik-adik sekolah minggu yang ada di gedung gereja dan juga adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Bahwa sebagaimana tadi Pak Pendeta sudah sampaikan bahwa pada hari ini di seluruh lingkup Gereja Toraja kita merayakan ulang tahun sekolah minggu yang ke-67. Ya, juga adik-adik di Jemaat Tangerang juga bagian dari Gereja Toraja sudah merayakan Pekan Anak ya, sudah dimulai 1 minggu yang lalu. Anak-anak sangat antusias mengikuti pertemuan-pertemuan di Zoom, ada puji-pujian, kemudian ada lomba-lomba yang walaupun kita adakan hanya masing-masing dari rumah kita masing-masing ya. Hal yang kita tidak bayangkan sudah 2 tahun ini perlombaan Pekan Anak kita adakan dari rumah masing-masing. Dan kami hadir di sini, kita akan mengadakan simbolisasi hari ulang tahun sekolah minggu yang ke-67. Ada kakak-kakak sekolah minggu, mungkin dipersiapkan di depan. Ya, nanti ada pemotongan kue. Sudah siap kakaknya? Kakak Reni, ada Ibu Pendeta, Kakak Tio. Hadir juga ada Kak Reski yang memandu pujian tadi ya, dan juga Kak Mary. Ya. Ya, sambil perayaannya disiapkan di depan, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, juga di gedung gereja, semua bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian kami anak-anak sekolah minggu. Kami anak-anak sekolah minggu, tempat kami ada di sisi kamu, bukan di belakangmu, bukan di mana-mana. Kami adalah masa
kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Pendeta selaku pengurus PMG akan menyapa adik-adik sekolah minggu yang ada di gedung gereja juga ada di rumah. Dipersilakan Pak Pendeta. Ya, silakan duduk. Ya, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami atas nama pimpinan Majelis Gereja Jemaat Tangerang dan tentunya atas nama seluruh pengurus organisasi intragerejawi di tengah Jemaat Tangerang, atas nama orang tua yang ada di rumah, bahwa di hari ini izinkan kami untuk menyampaikan rasa syukur dan juga ucapan selamat kepada anak-anak sekolah minggu, baik yang ada di gereja yang sudah melayani kita tadi, dan juga anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Shalom dan selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu. Halo, apa kabar? Apa kabar di hari ini? Luar biasa ya, Tuhan sungguh mengasihi kita semua. Nah, baik Bapak Ibu dan anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, tiada ungkapan kita selain bersyukur di hari ini bahwa Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja kita memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalani, menapaki, dan mensyukuri babak-babak kehidupan yang Allah berikan bagi kita. Secara khusus di tengah gereja Tuhan, gereja Toraja, bahwa hari ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa untuk kita syukuri bersama-sama. Bahwa hari ini di Minggu Transfigurasi, ternyata kita juga, hati kita, iman kita tujukan kepada sekolah minggu gereja Toraja, kepada anak-anak kita, sebagai generasi masa depan gereja Tuhan. Bahwa ternyata hari ini boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-67 tahun. Pujian anak-anak sekolah minggu tadi, lagu sekolah minggu. Anak-anak bersaksi, berkisah kepada orang-orang di sekitarnya. Kami ini anak-anak. Kami ini masih terbatas. Kami ini masih butuh tuntunan. Kami ini masih butuh pelayanan. Dan disinilah saatnya kita bersama-sama sebagai majelis gereja, sebagai orang tua, sebagai guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pembimbing, untuk terus memperhatikan mereka, memberikan pelayanan yang terbaik, sesuai dengan usia, sesuai dengan tingkat-tingkat perkembangan mereka masing-masing. Karena itu di hari ini, atas nama pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-67 Sekolah Minggu Gereja Toraja.
Jadi kita ini sudah lebih tua dari mama kita, dari bapak kita, dari kakak-kakak kita PPGT. Ya, jadi kita lebih tua dari usia dari mereka. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang masih harus dibina, dibimbing oleh orang tua yang ada di rumah, guru-guru sekolah minggu yang ada di gereja. Ya, walaupun saat ini kita masih ibadah secara virtual, tapi kita bersyukur bahwa kita boleh beribadah untuk memuji Tuhan. Nah, saat ini kita akan potong-potong kue ya. Kita akan tiup-tiup lilin. Nah, sekarang kita kakak mau panggil untuk mewakili anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Ada adik Kevin, silakan adik Kevin maju. Sini sayang, adik Kevin di syuting loh. Dilihat seluruh dunia ini. Ya, di sana sayang. Lalu yang mewakili dari majelis ada Bapak Pendeta, silakan maju Pak. Lalu dari kaum bapak atau dari om-om, ya dari om ada Om Apta, om yang paling ganteng. Dari tante-tante dari PWGT ada Tante Luciana, silakan. Nah, dari kakak kita dari PPGT, silakan. Ya, inilah dia perwakilan dari baik dari kaum bapak, ibu, dari majelis dan dari PPGT. Kita akan bersama-sama menyanyi sebelum memotong kue. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Happy birthday. Sama makan meniup lilin, kita sama-sama nyanyi tiup lilinnya 1, 2, 3. Lilinnya maju semua, ya silakan maju, ya. Ayo kakak, ya. Dikipas ya, jangan ditiup, nanti lemboy loh mi. Ya itu ya, oke silakan 1, 2, 3. Sampai mati, oke tepuk tangan. Sekarang potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya. Juga sekarang juga, ya. Sekarang adik Kevin taruh kuenya di piring, nanti dikasih sama om, tante, kakak. Yang sedikit-sedikit ya, sedikit saja, kolesterol. Orang tua tidak terlalu banyak makan, kolesterol. Ya, nanti adik Kevin serahkan ya. Kasih sedikit-sedikit saja kakak ini, nanti bagiannya Kevin yang banyak. Iya. Jangan terlalu banyak kakak ini. Ya, kasih dulu ke Pak Pendeta. Ya. Oke. Habis itu ke Om Apta. Tahu kan yang mana Om Apta? Kayaknya ini yang motong ini tidak suka cita ini.
Ayo kakak di Kevin ke Om Apta ya. Ya. Habis itu ke Tante Lucy. Ya ini tante ini tante. Ya, habis itu ke kakak Reski. Ya. Yang di rumah mau? Nanti di gosen ya. Kalau masih ada. Oke. Sudah ya? Sudah? Oke. Ya, selamat ulang tahun buat sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan semuanya. Demikianlah ibadah minggu dan perayaan puncak Pekan Anak pada hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kembali, kasih Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Shalom adik-adik, saya Kakak Pendeta Yoel mengucapkan selamat kepada kalian semua bersama dengan semua kakak-kakak pengasuh, kakak-kakak pengurus baik tingkat jemaat maupun klasis atas terlaksananya dengan baik Pekan Hari Anak Gereja Toraja. Bahwa Pekan Hari Anak Gereja Toraja ini terlaksana dengan baik tentu karena didukung juga oleh orang-orang tua dan juga para majelis gereja. Sehingga patutlah kita mengucapkan terima kasih kepada mereka. Adik-adik yang kekasih, kiranya Pekan Hari Anak ini juga semakin membuat pengetahuan kalian terus bertambah, sehingga iman pun terus bertumbuh. Dalam kaitan dengan penutupan Pekan Hari Anak Gereja Toraja ini, yang juga dirangkaikan dengan hari ulang tahun yang ke-67 Sekolah Minggu Gereja Toraja, patutlah saya atas nama Badan Pekerja Klasikal Jawa mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-67 ini. Kita semua berharap bahwa penutupan Pekan Hari Anak dan juga hari ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-67 yang dirayakan dengan mengusung tema Aku Pancarkan Kemuliaan Tuhan. Kita berharap bahwa kalian semua, adik-adik yang kekasih,
akan terus memancarkan kemuliaan Tuhan, tentu juga bersama dengan semua kakak-kakak pengasuh dan juga kakak-kakak pengurus. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-67 Sekolah Minggu Gereja Toraja. Sukses untuk kalian semua. Tuhan selalu memberkati. Halo Vio, apa kabar? Baik. Sehat gak hari ini? Sehat. Sudah antigen belum? Sudah. Hari ini udah antigen belum? Udah, dan Karini juga sehat. Kami berdua sehat dan sudah antigen. Untuk itu kami buka masker ya. Vio, hari ini Karini lihat kamu cantik banget. Mau kemana sih? Ingin ikut papa mama merayain ulang tahun sekolah minggu, Kak. Oh gitu. Kan enggak tiap minggu, Kak. Oh iya, tidak tiap minggu Vio ibadah sama papa dan mama ya? Ya. Ya. Papa dan mama mana? Lagi di rumah. Oh, lagi di rumah. Kan jemput Karini dulu. Oh, jemput Karini karena mau bareng Karini ya? Sama ya. papa, mama, dan Vio untuk pergi ibadah ya? Iya. Oh ya. Memancarkan kemuliaan Tuhan kayak gimana sih, Kak? Oh iya, Karini kasih tahu ya. Memancarkan kemuliaan Tuhan itu contohnya Vio sudah mengasihi papa dan mama, Vio sudah mengasihi kakak, Vio sudah mengasihi teman-teman baik yang tidak dikenal maupun dikenal. Itu semua sudah memancarkan kemuliaan Tuhan. Oh gitu. Iya. Vio kan udah mengasihi papa, mama, dan kakak-kakak. Wah, pinter sekali Vio. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah dan juga adik Vio yang bersama dengan Karini di tempat ini, tentunya hari ini kita sangat senang sekali karena kita boleh beribadah bersama papa dan mama sekalipun itu masih dari rumah. Tetapi itu semua tidaklah mengurangi rasa sukacita kita dalam merayakan Puncak Pekan Anak Gereja Toraja dan juga hari ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja. Nah, Karini mau mengucapkan banyak terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya sehingga sekolah minggu boleh berjalan baik selama ini. Juga Karini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta Sekelas Pulau Jawa, Bapak Ibu Majelis Gereja Sekelas Pulau Jawa, Papa dan Mama, juga kakak-kakak guru sekolah minggu, kakak-kakak pengurus SMGT Jemaat Sekelas Pulau Jawa, dan juga adik-adik sekolah minggu yang tetap setia di dalam melaksanakan kegiatan ataupun perayaan-perayaan di sekolah minggu Gereja Toraja. Nah, Kak Rini mewakili pengurus SMGT Klasis Pulau Jawa dan Vio anak sekolah minggu. Kami berdua mengucapkan selamat ulang tahun SMGT yang ke-67. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.